Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulida Cintana Mutia Vika. Saya dari absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah tentang perlawanan Goa terhadap VOC. Latar belakang dari perlawanan Goa terhadap VOC, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654-1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut semakin berat bagi VOC sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan yang baik, dan terlihat baik ini disambut oleh Raja Goa dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar dan VOC. Selanjutnya ada beberapa sebab umum dan khusus. Yang pertama, Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Yang kedua, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Proses dari perlawanan Goa terhadap VOC, pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang ingin masuk dan keluar dari pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan yang sengit terhadap company. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666-1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan VOC dibantu oleh sekutunya, yaitu pasukan Raja Bone atau disebut Arupalaka yang merupakan musuh besar dari Sultan Hasanuddin, dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spilman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bonten dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Ada dampak dari perlawanan tersebut, yaitu perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab dari kegagalan rakyat Makassar yaitu keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bone. Pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani sebuah perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Selanjutnya ada tokoh tersebut bernama Sultan Hasanuddin yang ia seorang pemimpin terkenal dari Kesultanan Goa yang memimpin perlawanan Makassar terhadap VOC pada abad ke-17. Dia menjadi simbol perlawanan yang gigih dan memimpin perang yang sengit untuk mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Semangat perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Berikut adalah isi dari perjanjian Bongaya, yaitu 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wojo, dan Bone.
Yang ketiga, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, kerajaan Makassar diperkecil hanya meliputi Goa. Yang keenam, semua bangsa asing diusir dari Makassar terkecuali VOC. Ya, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Makassar harus membayar biaya perang. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin yang bernama Mapasomba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran, dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Semoga yang saya presentasikan menjadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.